Permasalahan ini sudah kita tangani cukup lama. Bahkan terakhir kita di Sangkarean untuk sanding data. Kemudian ada data yang kita minta untuk penyandingan kepada ITDC, ternyata apa yang kita minta saat itu diberikan tidak sesuai dengan yang kita minta. Jadi masih ada sandakan, masih ada yang bertingkat karena data yang kita minta yang diberikan beda. Jadi menurut saya kalau ini terus berlanjut tidak selesai. Jadi setiap hari akan berulang tahun terus seperti begini karena tidak ada keterbukaan. Jadi yang terbaik menurut saya, karena tadi katakan oleh Pak Rusdi ini, masyarakat ini kepingin duduk bareng bersama, nggak usah diberikan, hanya ditunjukkan, dibukakan data itu bersama duduk bareng dengan ITDC. Jadi hanya komunikasi yang mungkin yang harus kita diadakan antara ITDC dengan masyarakat di posisi oleh Pemprov. Saya itu aja. Untuk barang dulu kita ada pembicaraan supaya tidak menghambat nanti pelaksanaan atau GP yang akan datang. Karena kalau itu terjadi, saya khawatirnya ada over tindakan dari masyarakat malah menimbulkan dampak hukum pada masyarakat. Ini yang kita khawatirkan. Sudah demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, memang terkait dengan sebentar lagi memang sangat-sangat kita tidak harapkan akan itu terjadi. Ada gangguan-gangguan spanduk dan sebagainya yang harapkan supaya itu tidak terjadi. Tapi juga terkait dengan tanah di ITDC ini, Sampurayan itu di pemikiran kami bahwa sudah selesai. Tak selesainya ketika berbulan-bulan diadakan mediasi, ya, kemudian di ruang Sangkarean, kemudian Sangkarean itu diberikan kerohiman dengan perkataan yang sangat luar biasa. Ada sporadik satu dihaki beberapa orang, kemudian buat pernyataan, maka kami anggap itu sudah tidak ada lagi, ya. Walaupun pada kenyataan memang muncul lagi gitu kan. Nah, terlebih tadi juga ada sertifikat Ampuraya, untuk Ampuraya, bahwa sertifikat itu kan memang hak milik dan merupakan bukti terkuat dan terpenuh pertanahan. Tetapi kita tidak tahu kalau memang ternyata juga bisa jadi memang pengalaman juga di BPN itu ketika ada sertifikat kemudian beralihnya hak milik itu kadang-kadang itu juga tidak dimatikan, kadang-kadang seperti itu. Nah itu baru kita bisa membuktikan juga ketika memang ada sandingan data dari ITDC. Tapi sepanjang tidak ada itu, memang di dalam pengalaman selama ini memang sering sekali sertifikat itu ketika balik nama dan sebagainya masih juga sertifikatnya, termasuk ketika sporadik juga. Selanjutnya yang ketiga, mohon Sampurayan, memang ada tadi yang disebutkan bahwa akan menjadi jurisprudensi, maka di hemat kami maka itu tidak bisa kan kita jadikan itu sebagai jurisprudensi. Maka tentunya merupakan pengkajian yang cukup mendalam. Kalau itu didasari bahwa ini dilakukan, maka yang ini juga harus dilakukan, maka tidak bisa kita melakukan seperti itu. Jangan sampai terjadi salah satu contohnya masyarakat yang syarat dari kawasan Bali pendidikan yang menuntut pemerintah arah kali ikhlas baru pendidikan dari dulu sampai sekarang. Tapi ada memang di antara 1.250 mereka itu masih ada sisa-sisa yang belum terbayarkan. Yang belum terbayar salah satu contohnya nanti aku bilang itu membebaskan, termasuk dari pelaku nanti itu membebaskan. Contoh kecil dulu sebelum nikah yang namanya gunung, namanya rawa, namanya itu tidak hanya diambil yang datar-datar saja. Namun saat ini adalah yang paling favorit justru yang bukit.
bukit. Nah, ada di dalam ketentuan itu sendiri ada sekarang. 360. Itu tidak ada yang memahami. Luasnya kurang lebih 4,1 hektar. Nah ini jadi perusahaan sampai hari ini sudah dipakai, belum juga clear dalam. Termasuk ada sekitarnya mungkin kurang lebih ada sekitar 23 hektar. Nah ini ya harapan dari kita supaya ini semuanya berjalan dengan baik. Masyarakat dari sangat mendukung program pemerintah. Mengiring bisa mengambil hak mendewakan rakyat, jawab kiring selesaikan. Namun meluahnya sudah sempat rakyat bersama penangan kita. Itu yang kemudian ada yang memang yang dulunya ada 3 kelompok, ada yang salah bayar, ada yang setengah bayar, ada yang tidak pernah dibahas. Tapi itu ternyata sudah clear semua situasinya. Yang salah bayar juga ternyata sudah diberi dan mereka mengakui kalau salah bayar sudah selesai. Yang di dusun ujung-ujung dusun sudah habis semua habis, dan itu memang bertahan. Tapi kami berikan solusi. Oh ini solusinya bagaimana? Mereka menganggarkan anggaran waktu itu masyarakat maunya 250 juta per hari. Nyatanya bisa sampai 500 kan? Kalau memang kita diajak ya, dan benar memang itu tidak pernah dibayar. Dan ada sisa-sisa ini yang sekarang jadi persoalan di dalam. Nah, jadi saya malah begitu JP adat yang tinggi berdiri jadi mentang spanduk itu berdiri aja. Jangan sampai seperti itu. Itu yang terjadi makin parah sebenarnya salah. Hal-hal seperti itu mari kita antisipasi. Musa ambil hak yang mana bayar jawab dari contoh tuntaskan saat mulai wajah tidak akan mungkin kita terus. Terima kasih. Jadi anu ya Pak, mana kita? Jadi apa udah kita? Progres sapi. Itu yang kita tanya. Ini saya sempat syukri lahan ya. Berapa lahannya Pak? Saya termasuk korban ya. Korban dari pihak pengembang ETDC ya. Jadi luas tanah kami itu 77 are. Dekat parkiran sirkuit, termasuk baru meternya sirkuit di sana. Sampai saat ini belum diselesaikan. Bahkan lahan kami di sana juga dirusak, dijadikan untuk kepentingan umum. Namun kami sempat berusaha juga untuk melakukan pencegahan ya. Alhamdulillah. Jadi setelah saya tidak memberikan untuk jalan tempat lahan kami itu, maka lahan itu dipindahkan ke sebelahnya. Ya. Jadi kami sebagai pemilik lahan dari pihak pengembang di sini merasa kita itu dijajah betul, kelicikan dari pihak ETDC itu. Ya, cukup lama sudah kita dibuat seperti ini. Dan bukan hanya kami aja yang jadi korban ya, tapi masih banyak orang lain yang jadi korban. Ya, termasuk Pak Subawai ini. Sampai beginilah modelnya sekarang. Masih sampai saat ini belum diselesaikan ya. Jadi mohon maaf aja ya, ini adalah kesalahan dari pihak pengembang ETDC. Kita dibodoh-bodohin ya, bukan diajar tambah pintar kita, malah kita diajar tambah bodoh lagi ya. Karena mohon maaf aja, ini sangat saya sayangi sirkuit kita ini. Bangga sekali kita ya memiliki sirkuit di NTB, Indonesia khususnya ya, sangat bangga. Tapi tolonglah dari pihak pengembang dari ETDC penuhi kewajiban terhadap warga-warga yang belum diselesaikan itu. Terima kasih. Siapa namanya Bapak? Lalu Sukti. Tanahnya seluas? Kalau janji sudah tidak bisa terhitung. Kita dibuat janji itu, drama kita dikasih. Luas tanahnya 77 are. Dari warga luas tanah kami. Bapak di mana? Ibu Nur di Pongos. Ya, dekat Desa Sengkol, Kecamatan Oh, Pujut. Ya, dekat parkirannya itu. parkir Persis di timur. Tepat barometernya. Oh, parkir timur. Ya, betul sekali. Pak, kenapa baru jelang MotoGP ini? Nah, itulah kebohongan dan kelicikan di ETDC. Dari dulu kita dijanjikan, terus dijanjikan setiap ada event dijanjikan drama terus drama, sampai saat ini belum. Dari awal apanya itu akadnya itu kapan mau diselesaikan? Ya, Selesai mediasi kemarin tanggal berapa? Tanggal ya tunggu lagi satu minggu katanya, sampai saat ini belum. Hari ini kapan dijanjikan? Tidak ada kepastian lagi. Tidak ada kepastian lagi. Setiap mau dipakai dulu, lahannya ini ada surat pinjam pakainya dari Lengkap, DPL, TARC, sporadik, surat peminjaman, ya, surat pengembalian dari pemerintah lengkap. Jadi layak sekali itu akan diselesaikan. Pak, jelang Dan saya bukan bodoh lahan kami. Dan secara fisik masih kami kuasai, rumah, kandang, ada.
sapi kerbau di sana, bakar rumah. merasa dibodohi. Merasa dibodohin. Dijajah bukan dibodohin, dijajah kita. Kita dijajah Ada betul. ancaman bakalan ada aksi nih jelang Tapi MotoGP. kalau memang habis GP ini sesuai dengan kesepakatan kita yang kita diberikan dari pihak Pemprov tadi, Pak Go, ya, kalau tidak selesai ini maka kami tetap akan lakukan perlawanan. Mungkin bentuk aksi atau bagaimana nanti. Berarti menunggu selesai GP. Iya, Oh, iya, itu kebijakan. Ya, cukup Pak itu aja. Sibawai, Ini mungkin apa ada tambahan dari Pak rekan Sibawai? Ya. Saya Sibawai yang masih ada di sirkuit, samping sekali dengan berhadapan dengan Tribun 360. Nampak sekali lahan kami yang ada pohon kelapanya di pinggir pantai dan sebagai panorama pertama lah MotoGP itu. Jadi kondisi saya masih bertahan di situ karena sama dengan pemilik-pemilik lahan lain bertahan dan janji-janji selalu yang dilakukan. Beberapa kali verifikasi yang diketuai dan bentukan dari Pemprov itu sendiri ya. Pertama itu adalah yang diketuai oleh Pak Haryono tidak ada selesai juga. Kedua lagi dengan Pak Abdul Wahid juga sebagai ketua Satgas kemarin itu Kesbang Polri Dagil juga tidak ada. Kembali lagi ke Pemprov juga yang membentukkan Satgas itu juga membentukannya itu untuk sanding data, pada akhirnya buntu juga. Maka ya saya juga nggak akan mengejar-ngejar kan situasinya sebagai warga lahan saya, tapi kecewanya apa? Lahan kami yang sudah terpakai sebagai lintasan sirkuit tikungan 9 itu sama sekali tidak diperhatikan selama ini. Tidak dibayar. Tidak dibayar sama sekali. Tidak dibayar sama sekali, spesial pun tidak ada dibayar. Ya. Kalaupun ada janji sebenarnya itu adalah masuk dalam pengertian saya itu adalah sebagai mengakui status kan begitu. Tapi sama sekali tidak ada. Itu artinya saya menjawab tidak ada. Karena seolah-olah itu adalah clear and clean dalam hal itu. Saya punya dokumen, Pipil, Garuda masih ada saya pegang. Luas totalnya itu adalah 6 hektar yang sudah terrealisasi dan sudah transaksi orang tua saya itu adalah cuma 82,5 dari 3 verifikasi itu saja bukti yang sudah muncul di ETDC. Saya pegang semua itu, ada buktinya. Yang di dalam sirkuit berapa, Pak? Yang di dalam sirkuit yang sudah tergusur itu ada 3 hektar. Itu belum dibayar, Pak. Belum dibayar. Yang sudah dibayar ya ada di dalam yang 3 hektar itu. Ada 82,5 nampak sudah di dalam HPL-nya sendiri. Jadi saya nggak bisa anukan dalam hal yang sudah terjual ya terjual sudah. Tapi yang belum ini yang merupakan entah apa bahasanya, entah sisa entah apa. Dalam hal ini ya saya akan terima saja. Penting lahan kita masih di situ. Itu intinya. Respon ITDC sejauh ini. Respon ITDC ya masih hanya sedang menjawab HPL. Ya oke lah HPL-nya itu. Tapi dalam kondisi yang dia harus pamit juga untuk di dalam hal dokumen yang masih kita pegang selama ini. Ini kan GP mau digelar lagi di situ, Pak. Minggu depan, Pak. Ya, kita tetap akan menghormati juga dalam hal kondisi itu. Tapi ya semoga dengan janji-janji itu jangan memakai manfaat GP sebagai kemunculan daripada menunda untuk membayar segala itu ya. Baik sekali kita yang selalu tua-tua untuk menunggu janji kan gitu. Ya dalam hal ini adalah solusi yang tidak akan sesingkat mungkin untuk menemukan solusi. Tentu sekali akan berkoordinasi dengan pihak lain itu yang kita harapkan. Memang ya logika kita juga menerima dalam hal itu. Kenapa? Tidak ada yang konkret. Ya belum ada yang konkret lah. Ini kebetulan beliau ini anggota dewan juga, mantan camat, juru bayar ITDC juga kita hadirkan. Lalu redaksi ini yang paham sekali sejarah dan lokasi tanah yang belum dan sudah. Pak, gimana kalau dari segi sampai sekarang itu tanah-tanah yang masih bersengketa, soalnya sebenarnya dari mana? Ya. Karena Bapak pernah menjadi juru bayar. Kalau berbicara tentang itu substansinya semuanya ya, intinya juga kita harus duduk bareng, sanding data, bagaimana juga dengan BPD supaya jangan sampai sama-sama saling klaim. Ketika nanti itu si Titi mengatakan sudah klaim dan klaim, sementara masyarakat masih ada yang mengklaim. Nah persoalan itu tentu harus sama-sama kita duduk bareng untuk memecahkan soal. Jangan hanya sepihak
dari pihak masyarakat mengatakan, oh ini saya punya belum dibayar. Sementara dari ITDC sudah mengatakan itu clear dan clear. Nah, ini jadi persoalan tersendiri. Nah, untuk menuntaskan itu semuanya tentu harus kedua belah pihak sama-sama. Pak Subhan. Baik milik lahan, termasuk juga ITDC yang menganggap ini sudah clear. Nah, ini persoalannya. Bapak juru bayar dari saat LTDC atau Mas sudah Kami LTDC? bukan istilahnya bukan juru bayar, Apa? tapi sebagai pelaku sejarah dalam hal itu karena ikut nimbrung di dalamnya dulu. Tahun 90 pada waktu LTDC. Ya. Yang juru bayar dulu Bapak Haji Jamil Temanhudi. Oke. Itu juru bayar dulu. Itu banyak yang sampai sekarang misalnya seperti tanahnya Pak Sibawai sama Bengkok itu kan masih ada di areal sirkuit Mandalika bahkan 100 meter dari pagar luar. Itu gimana Pak sejarahnya dulu kalau dari yang Bapak catat? Kalau setahu saya di kawasan di dalam sirkuit itu sendiri ya ada yang namanya Bukit 360. Itu bukit dulu tidak ada yang mau ngambil. Karena ini semak belukar. Setelah dibebaskan yang datang termasuk di kawasan di sirkuit itu di dasar itu baru ada yang merambah istilahnya. Kalau dulu kalau kita katakan bukan merambah hutan tapi karena begitu semak belukar hanya itu mereka yang mereka tidak pernah dibayar karena memang tidak diinginkan oleh pihak LTDC karena itu masih status JJ nggak mau dibayar hanya masih tidak mau dibayar lambat laun mereka menanam perkotaan di situ sehingga menjadi bukit 360 sekarang. Nah itu memang belum dibayar. Dan kemarin waktu dibayar kerohiman atau nama Matiman itu di situ kerohiman dia tolak. Kenapa alasan dia tolak? Pertama harga. Kedua karena mereka pada waktu itu dia tidak mau terima menyangkut karena kawasan ini sudah dipindahkan ke orang lain. Pernah bukit itu sudah diperjualbelikan ke Pak Rahmat. Itu sebenarnya dia tolak. Pak banyak tikungan itu juga belum dibayar yang sekarang dipakai untuk balapan karena oleh para pembalap itu belum dibayar juga. Kalau yang tepat tikungan sudah ada yang itu ya. Hitungan 9, hitungan 10 Tinggal berapa yang di dalam ini? 10 hektar. Dari data terakhir Kesbang Poldagri yang Satgas itu 10 hektar yang belum dibayar di dalam. Nilainya? Sekitar 4 atau 5 warga. 5 warga ya. Nilainya berapa Pak?